Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anandaku semua? Bertemu lagi kita di channel Desi Asmara. Kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi atau GIS. Untuk lebih fokusnya, kita akan membahas tentang pengetahuan peta atau dasar-dasar pemetaan. Yang pertama, tentu Ananda pernah mendengar kata-kata ini, aku peta, aku peta. Oke, apakah itu? Iya, benar, Dora. Dora terkenal dengan cara mengungkapkan tentang sebuah peta atau pencarian. Sebenarnya, materi kita kali ini tidak beda jauh dengan apa yang akan Ananda pikirkan. Contohnya, yang pertama, kita lihat dulu sebenarnya apa itu peta. Peta, menurut beberapa ahli tentang pengertian peta, ilmu tentang peta sendiri disebut juga dengan ilmu kartografi. Dan secara etimologi, peta ini berasal dari kata Yunani atau bahasa Yunani yang berasal dari kata mapa atau berarti taplak. Yang kedua, menurut ICA atau International Cartography Association, peta adalah gambaran atau representatif unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi, yang kenampakannya ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa pada umumnya, digambarkan pada suatu bidang datar yang diperkecil atau diskalakan. Dari definisi ini, terdapat 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama, adanya penggambaran objek yang terdapat di permukaan bumi atau melalui simbolis. Yang kedua, adanya proyeksi di permukaan bumi yang berbentuk tidak datar ke dalam bidang datar. Dan yang terakhir, adanya objek-objek yang digambarkan diperkecil tentu saja menggunakan skala. Yang kedua, menurut Claudius Ptolemaeus, mengungkapkan mengenai pentingnya peta yang terkenal dengan bukunya yaitu Atlas Ptolemaios. Dan yang ketiga, menurut Sutarjo, peta adalah lukisan dengan tinta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran yang disebut dengan skala atau pedar. Kemudian Erwin, peta merupakan gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagai kenampakan jika dilihat dari atas dengan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda untuk mengenal objek yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian Aryo Prihandikto menyebutkan bahwa peta merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu, digambarkan pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Kemudian Bako Surtana, peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan untuk pembangunan di suatu wilayah, serta adanya pengetahuan tambahan tentang apa itu globe. Globe itu gambaran permukaan bumi yang seperti bola atau tiruan bola bumi. Sedangkan atlas merupakan kumpulan dari beberapa peta yang dibukukan, sehingga itu disebut dengan atlas. Jadi kita bisa membedakan antara apa itu peta, atlas, dan globe. Jadi kesimpulannya, peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Sedangkan globe tadi tiruan bola bumi seperti bola, dan atlas merupakan gabungan dari peta yang dibukukan. Kemudian, apa fungsi dari peta? Peta tentu mempunyai fungsi tertentu baik bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang pertama, untuk menunjukkan lokasi atau posisi. Lokasi ini nanti dibagi atas 2, lokasi absolut dengan lokasi relatif. Lokasi absolut berdasarkan astronomis yaitu bujur dengan lintangnya. Berdasarkan garis lintang yaitu garis yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Sedangkan kalau bujur dari utara ke selatan. Sedangkan kalau lokasi relatif berdasarkan letak geografis. Contohnya kalau Indonesia itu antara 2 benua dengan 2 samudra.
Sebenarnya kalau dari segi letak ini kita sudah membahas di konsep lokasi. Yang kedua, untuk mengukur luas dan jarak yang ada di permukaan bumi. Contohnya, kita dapat mengukur jarak antara Jakarta, Jambi dengan menggunakan jarak udara. Bisa dengan menggunakan titik tarik cara garis lurus yang ada di udara dengan menggunakan peta di Google Ananda sendiri. Yang pertama, bagaimana lokasi antara Jambi, Jakarta? Caranya, yang pertama yaitu mencari dahulu posisi Jambi di maps kita. Oke, sudah dapat posisi wilayah Jambi, baru klik di wilayah kota Jambi. Kemudian nanti akan muncul yaitu ukuran, diklik, kemudian baru dicari wilayah kota Jakarta. Baru di wilayah kota Jakarta itu diklik kanan sehingga akan langsung muncul ukuran jarak udara Jambi dengan Jakarta. Itu adalah salah satu cara untuk mengukur jarak dengan menggunakan map. Yang ketiga, untuk menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Serta terakhir, untuk menyajikan data-data informasi atau potensi suatu wilayah. Baik itu informasi tentang wilayah rawan bencana, dataran tinggi, potensi sumber daya alam, dan flora, fauna, serta banyak yang lainnya. Kemudian fungsinya untuk analisis, mendapatkan sesuatu kesimpulan tentang suatu objek, dan untuk menjelaskan rencana-rencana yang akan kita ajukan dengan menggunakan peta, serta mempelajari tentang hubungan timbal balik antara satu fenomena dengan fenomena lain atau gejala dengan gejala lain berdasarkan posisi geografis di permukaan bumi. Sehingga fungsi peta itu sangat banyak dan berguna bagi kehidupan kita di permukaan bumi. Kemudian, apa tujuan dari pembuatan peta? Iya kan? Ananda tentu sering dahulu bikin peta di waktu SD. Sebenarnya apa tujuannya? Itu tergantung dari posisi kita dalam menggunakan peta atau tujuan peta. Di saat kita belajar, tentu tujuannya berbeda. Di saat kita sebagai ahli tanah, tentu tujuannya berbeda, atau angkatan, atau polisi, atau dokter, tentu tujuannya berbeda. Oke, tujuannya yang pertama bisa kita simpulkan di sini, untuk menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis data spasial atau keruangan seperti perhitungan volume atau jumlah-jumlah sumber daya yang ada di permukaan bumi. Kemudian memberikan informasi untuk perencanaan tata kota maupun pemukiman, serta memberikan informasi tentang ruang yang bersifat alami, baik itu manusia maupun budayanya. Kemudian menghasilkan informasi tentang keruangan dan untuk menyimpan informasi tentang suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi maupun perencanaan yang lain. Itulah tujuan dari pembuatan peta. Kemudian, syarat-syarat dalam pembuatan peta. Tentu harus ada syaratnya dong. Iya, yang pertama, peta itu harus mudah dapat dimengerti maknanya oleh si pemakai atau si pembaca peta tersebut. Kalau tidak bisa dipahami, untuk apa gunanya peta dibuat? Oke. Yang kedua, peta harus memberikan gambaran yang sebenarnya tentang permukaan bumi. Yang ketiga, peta harus menarik dong, rapi dan bersih. Kalau tidak rapi dan bersih, orang tentu akan malas melihatnya atau membaca peta tersebut. Dan adanya ekuivalen, yaitu perbandingan luas yang ada di suatu wilayah dengan luas yang ada di peta yang kita buat, itu harus sama. Kemudian adanya equidistant, yaitu jarak di peta itu harus sama dengan jarak yang sebenarnya, jangan sampai berbeda. Serta terakhir adanya conform atau bentuk yang ada di peta harus sama dengan bentuk sebenarnya. Semua ini tentu untuk mempermudah si pembaca peta nanti atau si pengguna peta agar tidak keliru dan tidak tersasar dengan peta yang mereka gunakan. Sehingga untuk menyingkatnya, adanya conform, equivalent, equidistant tadi diistilahkan dengan cobe lelu taja. Do, ko, atau conform. B, bentuk.
bentuk di permukaan bumi harus sama dengan bentuk di peta. Le, equivalent, atau lu, lelu, luas. Equivalent menunjukkan luas di peta harus sama dengan luas sebenarnya. Dan taja, equidistanta, jarak. Berarti equidistant, jarak di peta harus sama dengan jarak sebenarnya. Cobe lelu taja. Kemudian, sejarah pembuatan peta. Historinya, kartografi merupakan ilmu tentang teknik pembuatan peta. Ini memang diungkapkan oleh Prihandito tahun 1989. Tugas seorang kartografer adalah untuk membuat sebuah peta. Yang pertama, merancang atau mendesain yang meliputi desain simbol yang ada di peta nantinya. Yang kedua, tata letak dari peta tersebut. Yang ketiga ada isi peta atau kontennya. Yang keempat adanya generalisasi. Sistem komunikasi yang terdapat dalam kartografi ini terdiri atas 4 jenis. Yang pertama, numerasi, yaitu jenis komunikasi kartografi yang secara matematis. Yang kedua, artikulasi, yaitu jenis komunikasi dalam kartografi dengan berbicara. Yang ketiga adanya literasi, yaitu jenis komunikasi dengan penggunaan huruf atau tulisan. Dan yang keempat adanya grafisasi, yaitu jenis komunikasi kartografi dengan gambar simbol. Setelah membaca dan memahami materi, mulai ada penerangan tentang pengertian peta, fungsi peta, tujuan, syarat-syarat, dan sejarah dalam peta. Untuk lebih pahamnya, mari kita bahas latihan berikut ini. Oke, anak-anak semua, demikianlah materi kita kali ini tentang dasar-dasar peta. Dan untuk lebih pahamnya, mari kita bahas tentang materi berikutnya tentang peta. Jangan lupa tetap di channel Desi Asmara. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.